Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Ngenong Channel. Nah, di kesempatan video ini saya mau berbagi informasi dan tutorial. Ini pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Ketika sudah beberapa kali mengajukan monetisasi ke pihak YouTube, akan tetapi ditolak terus, teman-teman. Jadi alasannya ya konten berulang, konten digunakan ulang begitu. Padahal saya yakin bahwa video yang saya buat, yang saya upload di YouTube itu adalah bukan dari hasil reupload ataupun mengambil video dari media sosial lainnya. Karena video yang saya upload itu adalah memang benar-benar video murni dari saya pribadi, akan tetapi kena juga, teman-teman. Jadi begini ya, ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu subscriber dan jam tayang saya sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi, yang dimana pada waktu itu subscriber saya sudah mencukupi lebih dari 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang. Nah, saya tidak sabar. Akhirnya setelah persyaratan itu terpenuhi, saya langsung daftar. Nah, ketika saya daftar, masuk ke langkah pertama selesai, masuk ke langkah kedua selesai hari itu. Nah, termasuk juga yang langkah ketiga itu sedang ditinjau, tunggu minimal 7 hari atau enggak 1 bulan itu ya. Nah, jelang 2 hari setelah saya mengajukan monetisasi, ternyata saya sudah dapat email dari YouTube sebelumnya ya. Saya tidak tahu karena di email saya tidak sinkron ya. Nah, saya dapat surat cinta dari YouTube yang mengatakan bahwa mohon maaf, channel ini mungkin tidak bisa untuk monetisasi saat ini. Saya lupa kalimat-kalimatnya. Yang jelas intinya bahwa setelah saya pengajuan beberapa hari, sekitar 2 atau 3 hari, saya dapat email, intinya ditolak pengajuan monetisasi saya oleh pihak YouTube sendiri. Saya bingung, kenapa ya ditolak ya, padahal video itu memang murni dari saya yang buat sendiri. Saya tidak pernah mengambil video orang lain atau hasil reupload dari orang lain, tidak pernah. Cuman masalahnya adalah, kalau tidak salah ya, karena keterangannya konten berulang atau konten digunakan ulang. Saya tidak tahu nih, teman-teman. Jadi saya tidak tahu video yang mana, karena dari pihak YouTube sendiri tidak kasih tahu kita, oh di video A misalnya ini yang bermasalah, tapi dari pihak YouTube sendiri itu gambaran umum saja kita dikasih. Jadi saya bingung, ini kalau saya hapus video yang ini, takutnya nanti besok setelah saya ajukan lagi bukan ini ternyata. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, karena memang itu video itu murni dari saya sendiri, saya ajukan banding dong. Nah, setelah saya ajukan banding, kan persyaratan untuk mengajukan banding itu tidak boleh hapus video setelah ada pemberitahuan dari pihak YouTube sendiri, tidak boleh untuk menghapus atau mengedit lah video itu. Saya tidak pernah hapus, tapi saya keberatan. Akhirnya saya ajukan banding. Nah, di video banding itu maksimal video itu 5 menit ya, durasinya 5 menit, dan di sana kita juga harus jelaskan cara-cara kita mengedit, kemudian mengupload, kemudian device untuk kita ngedit itu apa, kemudian misalkan kalau pakai HP, HP-nya apa, itu sudah saya buat
dan sudah saya translatekan juga ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu, setelah saya ajukan banding dalam jangka waktu sekitar 2 hari mungkin ya, saya dapat email lagi dari pihak YouTube bahwa ini double lagi nih, hasil banding saya itu tidak disetujui teman-teman ya. Sakit hati saya itu. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Jadi saya mengambil kesimpulan kalau saya hapus salah satu dari video saya yang saya rasa itu bukan saya rasa video itu mungkin yang dimaksud YouTube itu yang kena konten berulang, tapi nanti bukan itu. Jadi saya hapus semua biar saya plong. Toh juga nanti kedepannya kalau saya menghapus video A misalnya, video yang satu ini, nanti bukan ini, sementara video saya itu sudah puluhan video. Dan saya mengambil keputusan untuk menghapus seluruh video yang ada di channel saya. Nah setelah itu saya buat video baru. Tapi sebelum saya buat, saya tanya ke teman-teman yang sudah berpengalaman di grup Facebook banyak, kemudian di teman-teman yang main YouTube juga saya tanya. Ini ternyata saya disuruh untuk coba buat video yang original katanya. Yang original seperti apa? Pertama, wajah harus kelihatan. Kemudian yang kedua, suara juga harus ada. Yang ketiga juga gerakan seperti inilah untuk menjelaskan sesuatu yang sedang kita buatkan jadi konten itu. Oh begitu ya. Nah langsung saya buat video. Nah setelah saya buat video itu sekitar ada kalau tidak salah 6 video waktu itu. Nanti saya taruh linknya di bawah teman-teman ya, di deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat video yang saya ajukan kembali. Itu ada jumlahnya sekitar 6 video. Dan alhamdulillah dari 6 video itu saya diterima oleh pihak YouTube. Syarat jam tayang juga harus 4.000 lebih, kemudian subscribernya juga 1000-an lah gitu. Jadi setelah saya hapus semua video konten-konten saya, kan otomatis jam tayang juga 0 teman-teman, habis semua. Dan akhirnya saya upload lagi 1-2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu. Dan itu hanya sampingan saja sih teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman mungkin sudah bergabung di komunitas itu, jangan pernah nge-tag atau mempromosikan channel lain ketika kita sedang mau proses atau belum monetisasi. Itu pertama. Kemudian yang diperhatikan juga teman-teman itu thumbnailnya juga harus beda-beda setiap video. Kemudian di deskripsinya juga harus jelas dengan isi konten yang sedang kita jelaskan atau kita terangkan, itu harus nyambung ya. Nah lanjut lagi, setelah saya mengajukan yang ketiga kali teman-teman, alhamdulillah sekitar 3 hari juga ya, kalau tidak salah 3 hari juga. Biasanya kalau kita diterima monetisasi itu kan muncul ada email masuk dari pihak YouTube sendiri. Nah tapi ini saya nggak ada. Yo kok lama sekali ya. Biasanya memang keterangan di YouTube itu ketika kita daftar ulang kan minimal 1 bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan kan. Tapi kata teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang per-YouTubean, katanya 3-4 hari bang, nanti ada kok email masuk. Ini tidak ada email masuk, tapi saya penasaran dan akhirnya saya buka di web,
setelah saya buka di web ternyata ada tulisan congratulations begitu, selamat. Nah, alhamdulillah, tapi kan saya anggap ini spam sebelumnya. Saya nggak tahu itu spam, tapi ini spamnya kalau spam itu kan pasti di email. Nah, yang ini sudah langsung di dashboardnya. Wah, lulus nih kayaknya. Langsung saya screenshot, kemudian saya kirim ke teman. Saya tanya teman, apa ini benar saya lolos monetisasi? Oh benar bang, tapi kok nggak ada pemberitahuan dari email? Nah, biasanya kadang-kadang juga delay katanya itu. Kadang delay beberapa jam, nanti masuk kok. Dan ada juga sih pengalaman dari teman-teman yang lain katanya bahwa bahkan tidak ada dikirimkan email dari pihak YouTube sekalipun monetisasi, karena mungkin yang ditolak kemarin itu mungkin, ini asumsi saya pribadi sih teman-teman. Jadi intinya saran saya ke teman-teman yang baru atau mau pengajuan monetisasi, coba di cross check kembali video-video kontennya teman-teman, apakah itu video original atau bukan ya. Kalau konten ini ya, jangan pernah teman-teman, ini saran dari saya, ini pengalaman saya kemarin, karena di salah satu video saya yang sudah saya hapus itu ada saya upload video yang isinya lagu, tapi lagu ini sumbernya dari YouTube Library. Di sana kan tidak melanggar hak cipta karena sumbernya dari musik library itu sendiri. Akan tetapi ternyata meskipun itu tidak kena klaim hak cipta, di sana juga ada istilahnya atribusi, tapi saya tidak terlalu paham. Jadi intinya kita harus cantumkan juga link atau siapa nama yang pembuat lagu. Kalau bisa pakai link YouTube-nya atau link sumber source videonya, itu juga harus ada sebetulnya. Tapi ini pengalaman saya pribadi yang sudah berlalu lah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah tergabung dalam program partner YouTube hanya dengan video murni seperti ini, kemudian thumbnail, deskripsi, dan juga thumbnail, deskripsi, sama wajah. Nah, muka langsung. Di teman-teman kalau bisa seperti buat video seperti saya ini, nanti itu di upload setelah diterima monet, terserah teman-teman mau ganti konten atau apa, terserah teman-teman. Nah, ini juga ya pengalaman saya juga. Saya juga tidak terlalu memperhatikan di setelan itu, ternyata berpengaruh besar teman-teman ya, bahwa jenis konten saya waktu itu adalah travel, yang dimana isi dari konten saya itu adalah game. Jadi harus sinkron teman-teman ya. Itu saya tidak jeli waktu itu karena saya masih pemula, dan di sini juga saya di hadapan kamera ini masih amburadul ngomongnya ya, karena saya juga masih pemula dan masih belajar. Mudah-mudahan ya teman-teman yang belum dimonetisasi atau kasusnya sama dengan saya, mudah-mudahan segera bisa dimonetisasi. Dan teman-teman jangan patah semangat. Kalau memang rasa itu video murni dari teman-teman, silahkan banding, tapi saran saya ya banding sekitar paling tidak 5% maksimal mungkin akan diterima banding kita oleh pihak YouTube. Yang penting intinya wajah harus ada, kelihatan muka, kemudian suara kita, kemudian gerakannya kita juga harus ada. Nah, ini poinnya. Jangan sekali-kali teman-teman ambil musik meskipun ada di musik library, yang enggak usah. Kalau masih belum paham, lebih baik teman-teman jangan, masih banyak kok
opsi-opsi yang lain selain itu. Karena ini menurut saya ini tidak simpel teman-teman ya, karena saya juga tahu rasanya ditolak berkali-kali oleh pihak YouTube sendiri, dan saya juga tahu sekarang bagaimana bahagianya ketika diterima di program partner YouTube. Nah, mungkin video ini sampai di sini teman-teman. Kalau ada sekiranya saya ngomongnya belepotan atau salah, mungkin saya mohon maaf, dan saya masih belajar untuk membuat konten. Semoga teman-teman yang belum monet segera dimonetisasi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom di deskripsi, di komentar. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, jangan putus asa, buat konten yang murni, insya Allah hasilnya berkah. Sekian dari saya. Salam jarang ngonongnya. Salam apa nama channel saya? Salam Jarang Ngonong Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.